Ini nggak sampai 34 orang ya. Nggak sampai 36. Berarti banyak yang nggak masuk ini, udah mulai bosen ya. Atau banyak yang sakit nih. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pada sehat ya semuanya. Ini Pak. Silakan. Ya dibaca Satrio. Pertama kali secara offline saya awalnya belum terbiasa karena saya baru sekali bertemu teman-teman saya yang dulu biasa saya temui secara online melalui Zoom. Dan saya jarang sekali masuk sekolah secara offline. Saya biasakan bangun untuk langsung bersiap-siap, mandi, berpakaian, sarapan dan lain-lain. Dan pada pukul 6.15 saya berangkat ke rumah untuk ke sekolah. Saya usahakan sudah harus ada di sekolah sebelum jam 7 pagi. Hari pertama saya masuk hari Selasa 4 Januari 2022. Kita diizinkan membawa handphone ke sekolah. Kita harus mencuci tangan di depan dan scan suhu badan kita. Masuk ke gedung SMP lumayan jauh dari pintu masuk gedung. Gedung SMP sangat jauh, di dalam kita melalui lapangan olahraga. Gedung SMP punya lapangan tertutup di mana di depannya saya harus scan barcode menggunakan aplikasi gedung ini. Tanggal di sebelah saya dari pintu sekolah. Saya di lantai 2. Dari itu teater kecil. Pada saya masuk dalam kelas lantai untuk pertama kali saya melihat teman-teman saya yang duduk kursi yang ada. Saya duduk di dekat tidak ada yang tidak sekali itu ada mereka berdua seragam untuk hari Senin ke waktu istirahat kita dari pukul 10 sampai pukul 10.40. Hari Selasa 09.40 sampai 10.10. Dan hari Jumat 10.10 sampai 10.25. Saya waktu istirahat saya bermain game yang pertama kita bersama rekan hari Selasa yang sama saya mencari ruang rapat rohani Katolik untuk melanjutkan pelajaran agama. Hanya saya yang Katolik ada yang Kristen, tapi dia pun ketua agama nasional berdua kita sama. Yang Katolik kom orang ini ketiga. Saya bertemu dengan orang dua agama saya yang itu. Satu cuma 1,5 tahun. Oke, Satrio. Bagus. Ditunggu yang tugas kedua ya. Mairsyah, absen 22. Ya, Pak. Bagaimana? Tugasnya udah kelar semua? Saya baru yang pengalaman PTM itu, Pak. Ya, oke. Ditampilkan, silakan. Sebentar, Pak. Ya. Yang lain dipersiapkan ya. Dari tugas 1 sama tugas 2 mana yang sudah selesai. Saya sambil mohon maaf. Saya batuk-batuk. Udah siap, Mairsa? Pak, maaf. Saya maaf, Pak. Belum, oke. Berikutnya Saya nggak Rafael. bisa share screen, Pak. Oke, nanti di chat aja ditaruh. Ditaruh di chat. Oke, Ya, Pak. taruh di chat. Ya, kirim di chat aja. Izin ke toilet Tila. Oke. Raferti gimana Raferti? Absen 34. Raferti Devin. Yang satu aja, yang buat PTM. Yang sudah jadi yang mana? Blok sama tugas sudah? PTM, silakan. Ya. Ditampilkan silakan.
Silakan ditampilkan. Ya, langsung dibaca, Raferti. Perkenalkan saya Rafael Tidak Gunadi, absen 34 kelas 8B. Di blog ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat mengikuti PTM di kelas 8B. Kelas 8B pertama kali masuk kelas persen pada hari Selasa 4 Januari 2022. Saya pergi dari rumah sekitar jam 6. Dalam perjalanan paling banyak perlu 30 menit untuk sampai sekolah. Pada waktu untuk masuk sekolah ada 7.30. Saat sampai sekolah, saya disuruh untuk cuci tangan dan mengukur suhu. Setelah itu di lapangan kita perlu untuk scan pelindung diri. Saya naik tangga yang kiri karena saya rasa itu lebih dekat ke kelas. Saat saya sampai di kelas, tempat duduk saya biasanya di tempat belakang dekat loker depan saya ada tempat duduk Ebi dan Asya. Biasanya di samping saya seorang kita diperbolehkan bawa handphone ke sekolah, tapi hanya boleh digunakan saat panggilan jemputan atau saat diperlukan saat belajar. Untuk sekarang yang buka hanya koperasi kantin tutup. Saat pulang saya biasanya tunggu di sekolah, tapi saat sudah dekat saya pergi ke depan untuk menunggu jemputan saya. Saya biasanya dijemput oleh supir karena ayah saya sibuk kerja dan ibuku saya sibuk urusnya adik-adik saya. Untuk saya pengalaman mengikuti PTM seru karena dapat bertemu dengan teman yang biasanya cuma di balik layar dan ketemu guru-guru abskul. Sekolah juga mengikuti protokol untuk masuk dalam pemerintah agar aman dari COVID-19. Oke, ini blognya Sasa ya. Saya tampilkan dulu. Blognya Mairsa. Nah, ini pengalaman mengikuti PTM. Selama PTM kita udah pernah. Ya, Sasa. Ada foto, ada video ya. Foto bisa ngambil dari blog saya, video dari YouTube saya. Kalau kamu nggak punya, syukur kamu punya sendiri, kayak teman kalian tadi. Ya, berikutnya Panji Gajah Mada, dipersilakan laporannya. Gimana Panji? Ya Pak, Sudah selesai semua tugasnya? ini masih ngerjain Pak. Dua-duanya? Tolong diselesaikan ya Panji ya. Iya Pak. Alvita Salsabila. Alvita Salsabila Tanjung, ada? Alvita absen 4. Mana nih Alvita? Pak, saya izin ke toilet. Clarissa 11, oke. Amabel Lauren. Ya, Pak. Ya, gimana? Udah selesai? Ada yang udah selesai? Ya, Pak. Yang pengalaman PTM. Ya, oke. Silakan ditampilkan ke layar. Jadi yang lain disiapin ya. Tugas 1, menulis pengalaman PTM. Yang kedua, membuat slide presentasi. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan menghubungi Om Jai. Kita waktunya singkat, 30 menit. Ya, silakan dibaca. Pengalaman PTM saya di SMP Lab School Jakarta. Saat mulai PTM, saya sedikit malas untuk ikut PTM. Saya sudah terbiasa online dan tidak terlalu suka prospek PTM. Tapi ternyata pengalaman PTM saya sangat baik dan seru. Saya dapat berbicara dengan teman saya dan lebih fokus belajar. Dengan ini, saya mulai menyukai mengikuti PTM Lab School. Karena saya melihat
kondisi kesehatan saya sedikit menurun dan saya mulai mudah capek dan cepat untuk merasa capek. Tapi dengan ini saya dapat berikan Tapi dengan PTM juga ada kendala yang harus dihadapi dan situasi yang di luar penguasaan kita seperti naiknya kasus COVID. Karena dengan itu, PTM dihentikan untuk sementara agar yang terkena COVID dapat sehat kembali dan agar nomor yang terinfeksi tidak naik lagi. Dengan mayoritas perusahaan dan sekolah mendorong pertemuan tatap muka, hal seperti kenaikan kasus COVID susah dihentikan. Ya, bagus. Berikutnya Navia Nariswari, absen 28. Bagaimana perkembangannya? Pak. Mm-hmm. Udah selesai, tapi belum presentasi bab 4. Yang PTM udah? Udah, Pak. Ya, ditampilkan aja. Silakan ditampilkan. Ke layar, share screen. Buat yang lain, kalau ada yang sudah selesai disiapkan ya. Supaya waktunya kita bisa berhemat. Pratama izin ke toilet, oke. Udah kelihatan belum, Pak? Udah, silakan dibaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navina Iswari dari kelas 8B, Angkatan 29 SMP Lab School Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana PTM berlangsung di SMP Lab School Jakarta. Selama kelas 7, saya belajar secara online dikarenakan angka COVID yang tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, COVID mulai menurun dan beberapa sekolah telah membuka PTM dan pertemuan tatap muka terbatas, salah satunya SMP Lab School Jakarta. Pertama kali saya melakukan PTM, masih diberlakukan sistem bergilir atau sistem di mana hanya absen genap atau ganjil saja yang masuk, dan hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Kelas masih terasa sangat sepi karena kami masih canggung untuk mengobrol. Satu meja pun hanya diisi satu murid yang biasanya diisi oleh 2 murid. Namun pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, kelas 8 mulai melakukan PTM 100% di mana tidak ada sistem ganjil genap lagi. Seluruh murid angkatan 29 pun sudah bisa masuk sekolah, namun memang masih bergantian dengan angkatan 30 dan 28. Tapi suasana sekolah sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pertama kali PTM. Sudah sangat ramai dan terasa seperti suasana sudah balik seperti dahulu sebelum ada COVID. Saya pasti merasa senang dengan suasana yang sudah tidak ada sejak beberapa tahun lalu. Jika ada yang bertanya tentang perasaan saya selama PTM, tentu saja sangat senang karena setelah 1 tahun online, saya bisa melihat sekolah secara langsung dan belajar di kelas seperti biasa. Rasanya nostalgia saat di SD. Saya juga bertemu dengan teman-teman saya. Dan kami akhirnya dapat mengobrol, makan, bermain secara langsung. Secara dulu kami berkomunikasi lewat handphone dan sosial media. Namun memang sangat disayangkan karena saya tidak bisa merasakan offline selama 3 tahun. Dan masih belum jelas apakah saat saya naik kelas 9 suasana COVID sudah menurun atau belum. Namun semoga sudah turun. Pada saat PTM, saya juga mulai bertemu dengan guru-guru lab school secara langsung. Tentu saya sangat senang, apalagi saya merasa lebih mengerti jika dijelaskan oleh guru secara langsung. Materinya lebih mudah ditangkap dan saya bisa langsung bertanya jika tidak mengerti. Guru-guru lab school sangat baik dan ramah. Mereka menjelaskan dengan santai dan tidak terburu-buru sehingga kami mudah paham dengan pelajaran. PTM berlangsung selama 5 jam dari jam 7 sampai 12, namun terasa sangat cepat karena kami sangat menikmati PTM di SMP Lab School Jakarta. Di SMP Lab School Jakarta juga ada masjid bernama Baitul Ilmi. Masjidnya dibangun di dalam sekolah sehingga murid-murid yang ingin sholat menjadi lebih dekat. Terdiri dari 3 lantai dan lantai atas digunakan untuk jamaah perempuan. Masjidnya sangat rapi dan luas. Murid-murid pasti merasa nyaman saat hendak beribadah di sana. Selama jadwal PTM, saya termasuk murid-murid lainnya saat melakukan sholat zuhur sebelum pulang.
Tidak lupa dengan sajian kultum menarik dari murid SMP Lab School setelah sholat. Supaya mengurangi penyebaran COVID, kami membawa peralatan ibadah sendiri seperti mukena, sajadah, Al-Quran, tasbih, dan lain-lain. Sebelum azan zuhur mulai berkumandang, teman-teman dari Rohis mulai memanggil dan mengingatkan teman-teman yang sedang menunggu di beberapa bagian sekolah untuk melaksanakan sholat zuhur. Bagi teman-teman yang masih berhalangan, telah disediakan Zoom hybrid. Teman-teman dari rumah akan menyimak pelajaran yang akan disampaikan lewat guru di kelas lewat Zoom meeting. Contohnya saat pelajaran PTIK di bawah ini. Nah, bagaimana? Pasti kalian tertarik dengan PTM di SMP Lab School Jakarta. Semoga kita dapat bertemu di PTM selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Navia ya. Nah, kalau kamu udah terbiasa nulis, nanti pas kartu lancar itu. Apalagi presentasi kamu juga bagus kan. Ya, nanti dibuat presentasinya yang baik. Navia ya. Berikutnya, siapa lagi yang siap? Indira Aisyah Putri, absen 18. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Ada yang sudah siap? Tugas 1, tugas 2? Yang PTM udah. Kalau yang presentasi masih baru setengah belum selesai. Oke, silakan Indira dipresentasikan. Yang blok PTM. Yang lain disiapkan ya, supaya kita latihan berbicara juga. Jadi latihan ngomong. Pas nanti kalian kartu kayak gini, ya ngomong, presentasi, terus nanti diuji, tanya kembali sama Dewan Penguji. Siap Indira? Ya, sip. Sudah kelihatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di blogku. Perkenalkan, aku Indira Aisyah Putri, yang kerap dipanggil Dira dari 8B. Di blog kali ini, aku mau cerita mengenai pengalaman aku mengikuti PTM atau pelajaran tatap muka di SMP Lab School Jakarta. Sudah Silakan dibaca. Sudah 2 tahun namanya kita melakukan pembelajaran secara PJJ, lalu semester 2 ini kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Dan itu membuat saya senang sekaligus gugup. Saya senang karena akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman saya, tapi juga gugup karena sempat terpikir benak saya bahwa bagaimana jika ketika saya bertemu dengan teman saya, keadaannya menjadi canggung. Karena selama ini berkomunikasi melalui HP atau smartphone. Tapi alhamdulillah seperti itu tidak terjadi, kita bisa mengobrol dengan santai. Lalu di PTM ini pun banyak hal baru yang mana saya harus cepat beradaptasi, salah satunya jam bangun. Selama PJJ saya biasa bangun jam 5, tapi yang tidak bisa saya terapkan di pembelajaran tatap muka ini dikarenakan jarak rumah saya yang cukup jauh dari rumah. Saya harus bangun setengah 5 atau bahkan pukul 4. Setelah itu saya bergantian main dengan kakak saya, lalu saya sarapan dan berangkat pukul 5.45. Saat ini jalan sudah sedikit ramai karena seluruh sekolah sudah memperlakukan PTM. Saya sampai sekolah pukul 6:30, setelah itu mencuci tangan dan mau kursus buku. Saat tiba di kelas sudah banyak kursi yang terisi. Pelajaran dimulai pada pukul 7 yaitu IPA. Pelajaran terasa berbeda dengan saat PJJ. Ketika PTM kita bisa mendengar banyak siswa yang berpendapat, sedangkan saat PJJ harus duduk lebih dahulu baru mengeluarkan pendapat. Setelah itu pelajaran kedua adalah bahasa Indonesia. Kita belajar mengenai puisi. Sesuai diminta untuk ada juga siswa yang pergi kelas lain untuk makan bekal dengan temannya. Selesai makan bekal, saya dan teman-teman saya keliling lantai 2 untuk melihat-lihat ruangan apa saja yang ada di lantai tersebut. Dan perjalanan terakhir adalah agama, kita nonton video bersama. Ada siswa yang memilih untuk menunggu waktu azan agar bisa melakukan sholat berjamaah di masjid. Ada juga siswa yang pulang lebih dulu karena sudah dijemput. Saya sholat, siswa yang mulai jemput.
Saya pulang dalam keadaan lapar, tapi juga saya merasa senang karena bisa bermain dengan teman saya secara langsung. Jadi cerita pengalaman saya selama PTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nah, kayak gitu. Jadi dalam menulis itu nulis aja apa adanya, cair, ya mengalir gitu. Sehingga orang membaca dan kemudian mendengarkannya itu enak, bisa jadi podcast gitu. Ya, berikutnya tadi Indira ya. Habis Indira Lila, absen 21 udah belum Lila? Halo Lila. Lila, ada suaranya Lila? Iya, Pak. Udah ada yang selesai tugasnya? Saya baru ini tugas yang PTM sama yang tugas presentasi bab 4 itu, tapi belum saya upload ke blog Ya. yang Ya. presentasi. Ya. Ini saya mau upload. Ya, sekarang yang PTM aja dulu, coba. Saya nggak bisa share screen, Pak. Soalnya jaringannya lagi kurang bagus. Kirim alamatnya ke chat. Alamat blognya ya, ntar saya yang nampilin. Oke, Pak. Kemal, Al-Ghifari, gimana Kemal? Ya, Pak. Ya, sampai mana tugasnya? Yang pengalaman PTM udah, Pak. Ya, silakan ditampilkan ke layar. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Presentasiin, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Ghifari. Hari ini saya akan mempresentasikan blog saya yang berjudul pengalaman PTM di Lab School. Lalu saya akan bercerita tentang pengalaman PTM pertama saya di Lab School. Pada pukul 5 WIB saya bangun dan langsung melaksanakan sholat subuh. Lalu saya langsung bergegas mandi dan memakai seragam sekolah. Biasanya saya berangkat sekolah pada pukul 6. Saya berangkat sekolah bersama kakak sepupu saya yang juga bersekolah di SMA Lab School Jakarta. Di hari pertama itu saya terlalu cepat sampai sekolah. Saya sudah tiba di sekolah pada pukul 6:30 lebih, dan di sekolah itu masih sepi sekali. Karena letak SMP itu di belakang SMA, jadi saya harus berjalan lebih jauh. Letak kelas saya di lantai 2. Saat saya sampai di kelas saya langsung bertemu dengan teman saya. Dia memang sering menjadi orang pertama yang sampai di sekolah. Saya langsung diajak untuk duduk di sampingnya. Di hari pertama memang cukup menyenangkan karena di PTM kali ini kita dapat bertemu langsung sama semua teman sekelas kita. Karena sebelumnya itu kita mengikuti PTM dibagi menggunakan sistem ganjil dan genap, dan juga hanya 2 kali dalam 1 bulan. Pelajaran pertama yaitu matematika 2 yang diajar oleh Pak Fatir. Pak Fatir mengajarkan kita tentang bab baru yaitu lingkaran. Kita belajar tentang bentuk lingkaran dan rumus-rumus lingkaran, seperti rumus setengah lingkaran dan juga rumus luas lingkaran. Jam pelajaran Pak Fatir hampir selesai dan Pak Fatir memberi tugas berupa 10 soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Jadi setelah jam pelajaran MTK itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Di situ Pak Adi menjelaskan tentang kartul yang akan kita buat. Di kartul itu kita akan membuat 3 bab dan masing-masing bab akan ada bagian seperti bab 1 ada latar belakang, bab 2 ada pembahasan, dan bab 3 ada simpulan dan kesaran. Jadi beri contoh dalam membuat latar belakang terlebih dahulu. Sepanjang jam pelajaran kita tidak bosan karena kita ditunjukkan bagaimana cara membuat latar belakang yang baik dan benar. Nah, sebelum menjelaskan kita juga diberi pembimbing. Saya dapat pembimbing guru, yaitu guru bahasa Inggris, dan waktu sudah mendekati jam istirahat. Setelah jam pelajaran bahasa Indonesia, sekarang waktunya istirahat. Kita hanya diberi waktu 30 menit. Jadi istirahat dari jam 9.40 sampai jam 10.10. Itu cukup untuk kita makan dan minum. Kalau waktu istirahat habis, kita masuk ke dalam pelajaran terakhir, yaitu pelajaran agama Islam. Gurunya bernama Bu Ita. Pada pelajaran itu malamnya sudah diingatkan bahwa kita disuruh bawa peci dan juga Al-Quran. Banyak yang lupa bawa Al-Quran sehingga mereka disuruh ambil di masjid lewat lantai 2. Kita di pelajaran itu ditunjukkan tentang bahayanya meninggalkan sholat, bahwa meninggalkan sholat itu bukan hal sepele. Itu juga ditunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Jam pelajaran sudah habis dan waktunya untuk pulang. Sebelum sekolah juga saya menyempatkan untuk sholat zuhur pertama kali di Masjid Baitul Ilmi. Di sana kita banyak mendapatkan ilmu karena kelas 9 mendapatkan giliran untuk ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Bagus. Keren. Kayak gitu. Ya, nanti slide-nya diselesaikan ya. Tadi siapa namanya? Lupa saya. Kemal, Pak. Kemal. Berikutnya M. Muhammad Riai Dauzan. Muhammad Riai Dauzan. Ada yang sudah selesai? Dua-duanya belum? Saya tinggal masukin foto sama video, tapi nggak bisa. Oke.
Ditunggu. Fiza Fatia, absen 17. Hadir, Pak. Ya. Gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah dua-duanya, Pak. Oke, silakan ditampilkan ke layar share screen. Ya, langsung dipresentasikan. Ini untuk PPT halaman 191. Ya. Ya, silakan. Sudah saya periksa ya. Sudah, Pak. Bisa. Yang PTM juga udah ya? Iya, Pak, sudah. Oke, good. Baik, 2 tugas sudah beres, Pak Iza. Berikutnya Muhammad Adam, absen 23. Muhammad Adam, gimana Adam? Ada perkembangan? Ya, Pak. Ya. Apa aja yang udah selesai? Yang blog saya udah selesai tapi nggak sengaja kehapus. Kalau yang PPT lagi dalam pengerjaan. Oke, ditunggu ya. Nilai kamu masih kosong. Nala Sendra. Nala Sendra. Nala Sendra, halo. Nala Sendra, absen 25. Nggak ada. Kafka Arsafin. Ya, gimana? Sudah selesai? Ada yang blok, Pak. Ya, silakan. Silakan ditampilkan Kafka ke layar. Bisa ditampilkan, Kafka? Nah, sip. Oke, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mengikuti PTM. Pengalaman mengikuti PTM. Pandemi memaksa kita untuk tetap beraktivitas di rumah. Kita berkegiatan seperti normal, misalnya beribadah, bekerja, dan sekolah. Tapi bedanya di rumah masing-masing. Termasuk sekolah, kegiatan KBM pun berlangsung daring lewat aplikasi Zoom Meeting. Seiring berjalannya waktu, pelajar akhirnya mendapatkan vaksin 2 dosis. Syarat utama mengikuti pembelajaran tatap muka yang ditunggu akhirnya telah tiba. Pembelajaran tatap muka pun dimulai. Dari pukul 7 sampai 12, para pelajar mengikuti PTMT. Pertama kali melihat teman-teman sekelas, melihat ruang kelas, dan guru-guru, saya merasa asing. Tapi karena sudah sering mengobrol, jadi sudah merasa akrab. Istirahat pukul 9.40.
Kami mengobrol dan bermain bersama untuk menambah keakraban. Selanjutnya kita serius belajar. Maka kadang kami mengobrol untuk menanyakan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Lalu tibalah jam pulang. Kami menunggu agak lama sampai akhirnya kita pergi ke tukang somai dan batagor. Di sana kami beli sendiri-sendiri lalu makan bersama sampai akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya belum ada ya? Video udah ada? Udah ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Kafka. Kafka ya. Oke, tinggal yang slide yang belum ya. Karisa, absen 11. Carisa, gimana Carisa? Syarifah Hadijah, absen 36. Syarifah Hadijah. Ya. Gimana Syarifah? Yang PTM tuh lagi di work, terus yang satunya lagi masih on progress. Ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih Bu Ita udah diingetin. Teman-teman, alhamdulillah Bu Ita udah